Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di YouTube channel saya. Selamat datang kembali. Kali ini saya akan membahas materi tentang Java dan TextPad, yaitu penerapan fungsi if-else di bahasa pemrograman Java. Ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang baru belajar bahasa pemrograman, terutama bahasa pemrograman Java. Tapi sebelum masuk ke situ, silahkan teman-teman subscribe dulu ya YouTube channel saya, kemudian share video ini apabila bermanfaat. Ingin mendapatkan updatean-updatean video terbaru, yuk diaktifkan tombol loncengnya. Oke, yuk disimak video bagaimana penerapan fungsi if-else di bahasa pemrograman Java. Oke, teman-teman, untuk materi kali ini tentang bahasa pemrograman Java dengan TextPad, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi pernyataan penentuan keputusan, gitu ya. Jadi biasanya penentuan keputusan di bahasa pemrograman itu digunakan apabila seorang programmer itu dihadapkan pilihan satu, dua, atau pilihan yang lebih, gitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan fungsi if else if, dan else. Atau juga kita menggunakan perintah yang namanya switch case, gitu ya. Nah, secara teori, if adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap dua buah kemungkinan. If bisa berdiri sendiri atau dengan menggunakan else. Jadi if ini ada dua macam nanti teman-teman, ada fungsi if tunggal. Jadi if tunggal ini hanya satu if-nya. Kemudian yang kedua ada if else yaitu menggunakan if majmuk. Nah, kalau yang fungsi if tunggal bentuk strukturnya seperti ini. If kondisi, buka kurung kondisi itu adalah sesuatu yang aturan atau sesuatu yang terjadi, sesuatu kondisi. Jadi kondisi ini akan mengakibatkan sebab lah. Kemudian ditanda kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kemudian di dalamnya itu adalah pernyataan blok dalam kondisi benar. Nah, contohnya seperti ini. Kita belum menggunakan perintah scanner, yaitu belum menggunakan inputan. Ada public class pernyataan if. Jadi kalau di awal saya sudah jelaskan public itu apa, kelas apa. Pernyataan if ini adalah nama kelasnya. Kemudian ada public static void main string args. Kemudian di sini kita buat nilai awal. int ini adalah integer, kemudian diskon itu 0. Jadi integer tipe data, nama variabelnya dan nilai awalnya. Berarti diskon nilai awalnya 0. Kemudian total belanja sama dengan 500.000. Dan fungsi if else ini memiliki aturannya. Ini nggak tertulis ya aturannya. Sebenarnya aturannya gini. Jika total belanjanya lebih besar dari 100.000, maka diskonnya sama dengan total belanja bagi 10. Atau dapat diskon 10% dari total belanja. Nah, yang akan mendapatkan diskon kalau orangnya belanjanya di atas 100.000. Kalau misalnya dia nggak belanja di atas 100.000, maka dia diskonnya 0. Nah, gimana penerapannya di TextPad? Oke, saya copy ini codingnya, kemudian saya buka TextPad-nya. Oke, saya buka TextPad biar cepet ya. Kenapa saya codingnya saya copy paste, kemudian saya besarin dulu biar fontnya kelihatan di layar. Oke, nah ini dia. Nah, setelah kita ketik codingnya, teman-teman semua, kita ketik codingnya, yang harus kita lakukan adalah kita simpan filenya. Kalau di TextPad, kita harus simpan filenya sesuai dengan nama kelasnya. Betul, sesuai dengan nama kelasnya. Ini saya rapihkan sedikit. Oke, nah ini dia. Ini nama kelasnya. Jadi nama kelas itu tidak diikuti dengan kelas ya. Jadi huruf besar sama huruf kecilnya berpengaruh. Oke, saya copy. Kemudian saya save. Saya simpan di folder bebas mana aja. Misalnya ini pernyataan if. Kemudian jangan lupa save as type-nya itu Java. Oke, kita replace aja karena saya udah punya file yang lain. Sorry, saya ulang lagi karena nyimpannya salah.
Pernyataan if. Oke, dia kalau benar dia ada warna birunya teman-teman ya. Ada warna biru, merah, dan hijau. Oke, saya besarkan lagi fontnya. Oke, nah ini dia codingnya. Public class pernyataan if. Jadi ketentuannya kalau ada konsumen yang belanja di atas 100.000 maka berikan diskon 10% dikali total belanja. Nah jika tidak dia nggak dapat diskon. Oke, nah kalau sudah kita cek coding programnya. Kita cek coding programnya di kontrol 1. Tekan tombol CTRL 1 dan pastikan sampai keterangan tools completed successfully. Gitu ya. Nah, kalau sudah ada keterangan ini, kalian langsung tekan CTRL 2. Apa yang terjadi? Diskon sama dengan 50.000. Kenapa 50.000? Saya akan jelaskan. Pernyataan fungsi if-nya kalau total belanjanya lebih besar sama dengan 100.000, maka dapat diskonnya total belanja dibagi 10. Maksudnya 10% dari total belanja ya. Gitu ya. Nah, kita cek total belanja di sini nilai awalnya lebih besar dari 100.000 tidak? Kalau lebih besar dari 100.000 dia akan eksekusi ini. Makanya total belanja dibagi 10 yaitu 50.000. Atau kita juga bisa gunakan dikali 0,1 ya teman-teman ya. Kita bisa kali 0,1. Ingat kalau di komputer koma itu titik. Nah, saya coba kontrol 1 lagi. Dan setiap ada perubahan itu Anda harus gunakan atau Anda harus cek angka 01-nya. Oke, saya coba di sini. Oh, sorry. 0,1 nggak bisa karena tipe datanya INT. Saya harus ubah dulu tipe total belanja. Total belanjanya ini harus saya buat double. Saya giniin aja. Saya buat double. Double dia bisa mengcover bilangan pecahan. Itu ya, 50.000. Nah, sekarang kalau misalnya dia belanjanya di bawah 100.000, 50.000 misalnya. Kita kontrol 1. Tuh, dia dapat diskonnya 0. Kenapa? Kondisinya nggak terpenuhi, teman-teman. Yang diminta pernyataannya lebih besar dari 100.000, sedangkan dia belanjanya 50.000. Gitu ya kira-kira ya. Nah, ini adalah fungsi if tunggal, teman-teman. Fungsi if tunggal itu if-nya hanya satu saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang majemuk. Nah, biasanya seorang programmer Java itu sering menggunakan if else itu untuk menentukan suatu kondisi tertentu, gitu ya. If else itu mengatur pernyataan yang dijalankan sewaktu kondisi bernilai benar atau salah. Misalnya contoh strukturnya seperti ini. If kondisi buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, pernyataan benarnya apa? Kondisi itu misal sesuatu yang mempengaruhi. Sebab lah, kalau di belajar bahasa Indonesia itu sebab, dan blok pernyataan ini adalah akibatnya. Kemudian else itu kondisi yang salah, gitu ya. Nah, misalnya kita kasih contoh, ini kalian tinggal tambahkan saja nanti, sama seperti codingnya. Yang membedakan di sini ada else-nya, teman-teman. Kalau di coding yang pertama, saya scroll, ini tidak ada else. Nah, kalau coding yang ini ada else, diskon sama dengan 0. Hasilnya pun sama, gitu ya. Ini variasi saja untuk membuat sebuah fungsi if else. Nah, kemudian selanjutnya ini if majemuk, teman-teman. Fungsinya buat apa? Untuk mencari suatu pernyataan berdasarkan kondisi tertentu. Dan kondisi tertentu itu harus sesuai dengan pernyataan. Kalau ada yang bertanya, kita dapatnya dari mana if kondisi ini? Biasanya dalam pemrograman itu memiliki rule atau aturan. Misalnya contoh, saya ingin membuatkan program suatu toko. Dan bos yang punya toko itu menginginkan program kalau ada yang belanjanya di atas 1 juta, diskonnya 50% misalnya. Kalau ada yang belanja di antara 500.000 sampai 1 juta, diskonnya 30%. Di antara 250 sampai 500 itu 10% dan seterusnya. Nah, itu adalah rule atau aturan yang diberikan oleh si pemilik toko. Nah, kita mengikuti aja, teman-teman. Jadi kita hanya mendeveloper program
Jadi hanya mengikuti saja program yang diminta oleh si kliennya. Nah, fungsi if else yang kedua adalah if kondisi A ini harus berkondisi benar A, gitu ya. Kondisi A-nya benar. Lihat strukturnya, ini tutup kurung kurawal dan ini tutup kurung kurawal. Harus ditutup. Kemudian else if yang kedua kondisinya B, kurung kurawal, pernyataan kondisi benar. Else if ketiga kondisi C, yaitu pernyataan kondisi benarnya, dan sisanya kalau udah terakhir ini nggak perlu menggunakan fungsi if lagi karena sisanya pasti itu ya. Ini pernyataannya. Jadi lihat strukturnya, perhatikan kurung kurawalnya, perhatikan letak else-nya di mana. Oke, sebagai contoh program, ini sebenarnya ada aturannya teman-teman. Misalnya saya membuat nilai penilaian mahasiswa gitu ya. Saya ingin kalau ada mahasiswa yang nilainya skor ujiannya lebih besar sama dengan 90, maka nilai si mahasiswa tersebut A. Kalau misalnya ada mahasiswa yang skor ujiannya lebih besar dari sama dengan 80, maka nilainya B. Jika ada mahasiswa yang nilainya lebih besar sama dengan 70, itu nilainya C. Dan sisanya, berarti sisa nilainya itu yang mahasiswa nilainya 0 sampai dengan 69. Itu nilainya D. Nah, itu rule, aturan. Apakah bisa berbeda antara dosen satu dengan yang lain untuk penilaiannya? Ya tentu saja bisa berbeda. Makanya itu kita mengikuti klien untuk membuat programnya, gitu ya. Nah, gimana cara penerapannya di TextPad? Nah, teman-teman nanti bisa ketik coding ini, gitu ya. Ketik coding ini, kalau saya tinggal kopas aja ya. Teman-teman bisa stop dulu videonya sambil ngelihat codingnya. Oke, saya besarkan dulu fontnya. Nah, ini dia. Saya harus simpan dulu dengan nama kelasnya. Saya save, kemudian saya paste. Saya save. Oke, saya replace aja karena udah ada. Oke, di sini misalnya ada nama kelasnya pernyataan if else. Pernyataan kelasnya namanya if else, gitu ya. Jadi Anda harus simpan sesuai dengan nama kelasnya. Public static void main ini sama. Kemudian di sini ada tipe data INT, skor ujiannya 86. Jadi kalau misalnya kita gunakan tipe datanya INT, dia nggak boleh bilangan pecahan. Char ini merupakan karakter. Beda sama string. Kalau string menggunakan tanda kutip 2, kalau char itu menggunakan petik 1 dan hanya bisa masuk ke satu ini aja. Satu karakter saja ke dalam tanda petik ini. Gitu ya. Nah, ini boleh diganti string, boleh diganti char, gitu ya. Nah, lihat strukturnya. If skor ujian lebih besar sama dengan 90, maka nilainya A, gitu ya. Kemudian jika tidak, skor lebih besar sama dengan 80, itu nilainya B. Ini udah sesuai ketentuan yang saya bacakan tadi ya. Else, if skor ujian lebih besar sama dengan 70, nilainya C, kemudian nilainya D. Oke. Sekarang kita uji coba apakah program ini benar. Kita tekan tombol Ctrl+1. Oke, selesai, successfully ya. Yang kedua, nah ini dia nilainya B. Kenapa nilainya B? Karena si mahasiswa tersebut nilainya 86. Kalau di pernyataan if-nya, kalau skor ujiannya lebih besar sama dengan 90, maka nilainya A. Nah, kondisi ini nggak terpenuhi, berarti kondisinya salah. Dia akan lempar lagi ke kondisi yang kedua. If skor ujian lebih besar sama dengan 80, oh skor ujiannya 86. Oh, berarti sesuai. Berarti kita tampilkan nilai B-nya. Oke, gitu ya. Nah, gimana pernyataannya? Misalnya kita tambah keterangan. Pak, saya pengen ada keterangan kalau misalnya nilai ABC itu keterangannya lulus. Nilai D itu tidak lulus. Nah, kita buat dulu variabelnya. Oke, ini saya close dulu ya. Oke, saya buat tipe datanya karena lulus nggak lulus itu tipe datanya teks, kita gunakan tipe data string. Misalnya kita buat keterangan.
Oke. Nah, kondisinya tetap menggunakan angka 90 ini. Gitu ya. Berarti kita tinggal tambahkan saja variabel keterangannya di sini. Di bawah nilai A, paste. Keterangan sama dengan tanda kutip 2. Kalau dia string tanda kutip 2 lulus. Karena nilai B juga dia mau lulus. Yang C juga dia mau lulus, samain aja, di paste, copy paste aja. Yang terakhir yang tidak lulus. Oke, kita coba kontrol 1. Oke, kemudian kita coba kontrol 2. Nilainya B, tapi Pak keterangannya kok nggak ada? Keterangannya tidak ada karena kita belum system out kan, kita belum cetak ke layar. Nah, ini tinggal di copy aja. Di sini kita copy. Kita paste. System out println-nya tetap. Nilai ini kita ganti aja. Bebas ya, kalau di antara tanda kutip 2 ini bebas. Kita menggunakan apa saja. Keterangan boleh. Keterangan. Kemudian yang di antara tanda plus ini kita mengambil nilai variabelnya. Gitu ya. Ini digunakan untuk menambahkan isi dari variabelnya. Kita kontrol 1. Kita kontrol 2. Oke, muncul nilai B keterangan. Gitu ya. Jadi fungsi if else ini memang banyak sekali codingnya, tetapi teman-teman lihat strukturnya, dia hanya berulang saja. Yang membedakan hanya kondisi sama pernyataannya saja. Ini kondisinya beda, ini beda. Tapi kalau if else-nya strukturnya sama. Dan terakhir, kalau misalnya kita udah pilihan yang terakhir, nggak usah pakai if lagi, langsung aja else. Kenapa? Sisanya pasti itu masuk ke else, gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pengenalan fungsi if majemuk dan if tunggal di bahasa pemrograman Java, khususnya di editor TextPad. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis coret-coret di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab. Kita ketemu lagi di materi bahasa pemrograman dasar Java menggunakan TextPad di video-video selanjutnya. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya serta men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.